Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Utaminingsih MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang terhormat kawan-kawan, rekan-rekan kelas 2E Magister Pendidikan Dasar yang berbahagia. Pada kali ini kami mewakili dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang model pengembangan kurikulum, di mana kami memilih dua model, yaitu yang pertama the administrative model, yang kedua yaitu kita nanti membahas the grassroots model atau akar rumput. Dosen pembimbing Ibu Dr. Sri Utaminingsih oleh kelompok 1 ya. Kemudian kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu Bapak Suseno dari Rembang, pembimbing kita. Yang kedua saya sendiri, Mahfud dari Demak. Kemudian yang ketiga Bu In Setiorini ya, ibu guru lokal dari Kudus. Yang keempat yaitu Evi Ikawati, rekan rumah saya dari Demak. Yang terakhir anggota kami yang paling imut, paling muda, yaitu Mbak Ika Aprilia. Model pengembangan kurikulum. Kita membahas yang pertama yaitu tentang pengertian. Menurut Good tahun 72 dan Trevor tahun 73, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model bukanlah realitas, akan tapi merupakan representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Dengan demikian, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan suatu sarana untuk mempermudah berkomunikasi atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan atau sebagai petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Kemudian pengertian yang kedua, model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar. Dalam bukunya Zainal Abidin tahun 2012, dalam pengembangan kurikulum, model dapat merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian kurikulum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari suatu harus diketahui aturan ketika keputusan dibuat dan bagaimana cara keputusan-keputusan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa semua pertimbangan yang relevan telah tercakup dalam keputusan-keputusan tersebut. Model pengembangan kurikulum setelah tadi dijelaskan dapat disimpulkan bahwa model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Selanjutnya,
model menurut Robert S. Jais. Yang pertama the administrative model, yang kedua the grassroots model, yang ketiga the demonstration model, yang keempat Pearson system model, yang kelima Tabas inverted model, yang keenam Roberts interpersonal relation model. Di sini kami kelompok pertama dalam pembagian model pengembangan kurikulum akan membahas tentang dua model, yaitu yang pertama the administrative model atau model administratif, dan yang kedua the grassroots model atau model akar rumput. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Bapak Suseno. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Oke, sebelumnya kami perkenalkan diri kami. Nama Suseno, NIM 2019 03122. Terima kasih. Kami akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh saudara Evi. Akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu yang pertama tentang the administrative model. Model administratif merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama. Model ini sering disebut dengan garis dan start, atau sering disebut juga top down atau line start. Munculnya model tersebut berawal dari inisiatif dan gagasan pengembangan dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Pengembangan model ini bersentral pada wewenang dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui pejabat pendidikan yang berwenang, semisal Dirjen Pendidikan, kemudian membentuk komisi pengarah pengembang kurikulum. Anggota pengarah pengembang kurikulum ini yang terdiri dari pejabat di bawah dirjen, para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan ciri-ciri model administratif. Adapun ciri-ciri model administratif yang pertama adalah membuat keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Selanjutnya yang kedua, kurikulum ini tidak mengacu pada perubahan kebutuhan yang ada pada masyarakat, tetapi cenderung memenuhi pola pikir pihak atasan atau para birokrat di dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah bersifat sentralisasi, artinya berpusat pada pemerintah yang ada di pusat sana. Oke, rekan-rekan, untuk selanjutnya akan kami sampaikan tentang langkah kerja model administratif. Kayak apa toh model langkah kerjanya? Adapun yang pertama adalah atasan membentuk tim yang terdiri atas pejabat teras yang berwenang. Di atasan yang ada di sana membentuk tim, di mana tim tersebut terdiri dari pejabat-pejabat teras, pejabat-pejabat yang ada di atas sana sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian yang kedua, tim merencanakan konsep, rumusan, tujuan umum, dan tujuan falsafah. Setelah
konsep rumusan tujuan umum dan rumusan masalah selesai, baru langkah yang ketiga yaitu dibentuk beberapa kelompok kerja yang terdiri dari guru-guru dan spesialis kurikulum untuk merumuskan tujuan kurikulum yang spesifik, menyusun materi, kemudian kegiatan pembelajaran dan sistem penilaian. Kemudian yang keempat, hasil kerja kemudian direvisi oleh tim yang ada di atas tadi atas dasar pengalaman atau hasil dari tryout atau hasil dari uji coba, hasil dari latihan-latihan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, setelah kurikulum direvisi, kemudian baru dapat diimplementasikan. Jadi setelah clear, direvisi, kemudian diakui atau dinyatakan kebenarannya, kemudian baru dapat dilaksanakan atau diimplementasikan. Kemudian perlu juga kami sampaikan di sini dari teori yang telah kami sampaikan dan dijabarkan oleh rekan Evi tadi, akan kami paparkan juga tentang kelemahan yang ada pada model administratif. Tentunya sebuah teori, sebuah model memiliki keunggulan atau kelebihan dan juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari model administratif adalah yang pertama, kurang pekanya terhadap perubahan masyarakat. Di samping juga karena kurikulum ini biasanya bersifat seragam secara nasional, sehingga kadang-kadang melupakan atau mengabaikan adanya kebutuhan dan kekhususan yang ada pada tiap daerah. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya pengembangan kurikulum dengan model yang bersifat tidak demokratis ini karena prakarsa, inisiatif, dan arahan dilakukan melalui garis staf hierarkis dari atas ke bawah, bukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari bawah ke atas. Nah, ini dalam dunia pendidikan sekarang ini, model administratif ini memang sangat banyak kelemahannya, artinya sangat vital. Ini kelemahan-kelemahan ini yang apabila kita sesuaikan dengan kurikulum yang berjalan pada era sekarang, apalagi dengan adanya Merdeka Belajar. Oke, terima kasih untuk presentasi kami, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami, Bu In Setiorini. Oke, kepada Bu In Setiorini kami persilakan untuk menyampaikan presentasi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Monggo Bu In. Terima kasih Saudara Suseno. Selanjutnya, kelemahan model administratif berikutnya adalah 3. Pengalaman menunjukkan bahwa model ini bukan alat yang efektif dalam perubahan kurikulum secara signifikan, karena perubahan kurikulum tidak mengacu pada perubahan masyarakat, melainkan semata-mata manipulasi organisasi dengan pembentukan macam-macam kepanitiaan. Kelemahan yang keempat adalah kelemahan utama dari model administratif adalah diterapkannya konsep 2 fase, yakni konsep yang mengubah kurikulum lama menjadi kurikulum baru secara uniform melalui sistem sekolah dalam 2 fase sendiri-sendiri, yakni penyiapan dokumen kurikulum baru dan fase pelaksanaan dokumen kurikulum tersebut. Selanjutnya kita akan membahas model pengembangan kurikulum yang kedua, yaitu
yaitu model The Grassroots Model atau akar rumput. Model ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Model ini dikenal sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Model bisa berangkat dari sekelompok guru yang mengadakan pengembangan kurikulum. Pengembangan itu sendiri dapat hanya berupa bagian dari komponen kurikulum, beberapa bidang studi, ataupun seluruh komponen kurikulum. Ciri-ciri dari Grassroots Model adalah 1. Guru merupakan perencana, pelaksana, dan sekaligus penilai pengajar di sekolah. Ciri yang kedua, kepala sekolah sebagai pimpinan tim administrasi juga bisa membantu guru dalam membantu pengembangan kurikulum model ini. Yang ketiga, pengembangan model ini sangat tergantung pada kerjasama guru-guru, guru kepala sekolah, bahkan juga antar sekolah. Karena pada model GRASS ini kan grassroots itu berasal dari bawah, artinya dari guru, bukan dari pemegang kewenangan. Kemudian ciri yang keempat yaitu bersifat desentralisasi atau demokratis. Berikutnya, prinsip model Grassroots. Beberapa prinsip pada pengembangan kurikulum model Grassroots adalah 1. Kurikulum akan baik apabila kemampuan profesional guru baik, karena memang idenya berasal dari para guru. Kemudian yang kedua, kompetensi guru akan membaik apabila guru terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah perbaikan atau revisi kurikulum. Ciri yang ketiga, prinsip yang ketiga maksud saya, jika guru urun rembuk dalam membentuk tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam memilih, mendefinisikan, memecahkan masalah yang akan dihadapi, mempertimbangkan dan menilai hasil, maka keterlibatan timnya paling terjamin. Prinsip yang keempat, karena orang bertemu dalam kelompok, tatap muka, maka mereka akan dapat memahami satu sama lain lebih baik, dan untuk mencapai suatu konsensus berdasarkan prinsip-prinsip dasar, tujuan-tujuan, dan rencana-rencana. Slide berikutnya, persilahkan. Terima kasih Saudara Buin, saya akan melanjutkan presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah model Grassroots. Yang pertama yaitu para administrator cukup memberikan bimbingan dengan dorongan kepada staf pengajar. Yang kedua, setelah menyelesaikan tahap tertentu, biasanya diadakan lokakarya untuk membahas hasil yang telah dicapai dan sebaliknya merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, yaitu pengikut lokakarya di samping para pengajar dan kepala sekolah juga melibatkan orang tua dan anggota masyarakat lainnya, serta para konsultan dan para narasumber lainnya. Untuk selanjutnya, yaitu kelemahan model Grassroots. Yang pertama, yaitu tidak adanya keseragaman untuk situasi yang membutuhkan keseragaman demi persatuan dan kesatuan nasional. Bentuk ini kurang tepat. Yang kedua, yaitu tidak adanya standar penilaian yang sama, sehingga sukar untuk diperbandingkan keadaan dan kemajuan suatu sekolah atau wilayah dengan sekolah atau wilayah lainnya. Yang ketiga, yaitu adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa atau wilayah lain. Yang keempat, yaitu sukar untuk mengadakan pengelolaan dan penilaian
secara nasional. Yang kelima, belum semua sekolah atau daerah mempunyai kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan model Grassroots. Yang pertama yaitu kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Yang kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan profesional, finansial maupun manajerial. Yang ketiga, disusun oleh guru-guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, yaitu ada motivasi dari kepala sekolah untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan terjadi semacam kompetensi dalam kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas kurikulum itu sendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari kedua materi yang telah dipaparkan. Yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Yang kedua, yaitu model pengembangan administratif, merupakan model pengembangan kurikulum yang paling awal dan sangat umum. Dalam model administratif terdapat garis model dari atas ke bawah atau top down, yang artinya bahwa inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi, lalu secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Yang ketiga, diberi nama Grassroots karena inisiatif dan gagasan pengembangan kurikulum datang dari seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru di suatu sekolah. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, penyempurna, dan pengajarnya di kelas. Terima kasih.